Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arno dengan NIM 121140227 dengan kelompok keahlian keamanan cyber pasif. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan MobileNet SSD dalam CCTV untuk keamanan lalu lintas. Latar belakang, teknologi saat ini semakin berkembang. Lalu lintas menjadi sektor penting bagi warga Indonesia. Pelanggaran lalu lintas semakin marak dan menyebabkan kecelakaan. Ada 103.645 kecelakaan pada tahun 2021 dilansir dari Badan Pusat. Dalam hal ini IoT sangat dibutuhkan. CCTV dapat dijadikan sebagai pemantau pelanggaran lalu lintas. Dengan menggunakan metode MobileNet SSD diharapkan dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas di mana metode digunakan untuk mendeteksi dan dapat juga untuk mengenali sebuah objek pada suatu gambar dengan menggunakan single deep neural network dan salah satu algoritma deteksi objek yang paling populer karena kemudahan implementasi akurasi yang baik. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode MobileNet SSD untuk mendeteksi dan mengenali objek seperti kendaraan, pengendara, dan rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana cara mengintegrasikan hasil deteksi dan pengenalan objek dari MobileNet SSD dengan sistem CCTV yang dapat merekam dan menyimpan data pelanggan lalu lintas. Bagaimana cara mengevaluasi performa dan akurasi dari metode MobileNet SSD dalam mendeteksi dan mengenali objek pelanggaran lalu lintas pada berbagai kondisi cahaya, jarak, dan sudut pandang. Tujuan penelitian, yaitu membuat sebuah program pendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real-time dan otomatis dengan menggunakan metode MobileNet SSD. Mengintegrasikan program pendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan CCTV yang dapat merekam dan menyimpan data pelanggaran lalu lintas untuk dokumentasi dan evaluasi. Mengevaluasi akurasi dan performa dari program pendeteksi pelanggaran lalu lintas dan dalam mengenali objek pelanggaran lalu lintas pada berbagai kondisi cahaya, jarak, dan sudut pandang. Batasan masalah. Spesifikasi CCTV yang digunakan sudah mendukung teknologi inframerah dengan jenis CCTV fix. Pencahayaan yang digunakan bervariatif tergantung kondisi lalu lintas. Jumlah pelanggaran yang dapat dideteksi bisa lebih dari satu dalam satu waktu. Pelanggaran yang dapat diidentifikasi adalah pengendara yang tidak memakai helm dan penerobos lampu merah. Program hanya mendeteksi pelanggaran lalu lintas tanpa menetapkan tindakan hukum ataupun peluncuran surat tilang. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Studi literatur. Penelitian pertama berjudul Interception of Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM using SSD MobileNet V2, FPN Lite, and CocoMap. Penelitian kedua yang berjudul Penghitung Jumlah Pengunjung Objek Wisata dengan Metode Deep Learning MobileNet SSD. Penelitian ketiga berjudul Implementation of OCR, Optical Character Recognition Using Tesseract in Detecting Character in Quotes Text Image. Penelitian keempat berjudul Application of Improved MobileNet SSD on Underwater Sea Cucumber Detection Robot. Dan penelitian kelima berjudul Analisis Kualitas Jagung Berbasis IoT dengan penerapan model SSD, MobileNet, dan histogram. Sumber referensi. Sumber referensi yang digunakan yaitu penelitian terkait dengan penelitian yang menggunakan metode MobileNet SSD, Optical Character Recognition atau OCR, dan artikel pelanggaran lalu lintas. Total sumber referensi yang digunakan berjumlah 8. Sekarang kita akan masuk ke manajemen referensi Mendeley. Yang pertama, memasukkan referensi dari sumber internet dengan cara klik add new, kemudian add entry manually, kemudian isi reference text sesuai dengan artikel atau jurnal yang kita temukan, kemudian isi judul dan lain-lainnya sesuai dengan referensi yang kita temukan. Kemudian, masukkan referensi buku di Mendeley. Kita bisa mencarinya lewat web Mendeley, kemudian kita mencari apa yang kita inginkan, kemudian kita bisa memfilter dengan book section. Otomatis buku-bukunya akan muncul dan kita bisa langsung add to library. Setelah itu, mencari referensi menggunakan web Mendeley. Sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini kita akan mencari referensi tanpa menggunakan filter apapun. Apabila artikel ataupun jurnal yang sudah kita temukan sesuai, maka kita bisa view PDF untuk melihat detail dari artikel kita atau bisa saja langsung add to library. Kemudian, memasukkan jurnal ke Mendeley secara manual atau add file. Caranya adalah klik Files from Computer. Di sini kita akan memilih referensi yang kita temukan pada internet lain. Bisa dari berbagai macam referensi, tapi pastikan file yang kita inginkan sudah tersimpan. Kemudian kita bisa klik, dan hasilnya akan muncul di sini. Apabila informasinya kurang, kita bisa mengedit dengan cara seperti ini. Kita bisa mengubah judul ataupun mengubah informasi yang dirasa kurang lengkap. Kemudian, memasukkan daftar pustaka otomatis. Di sini saya sudah memiliki referensi yang saya inginkan. Kita hanya perlu klik Insert Bibliography, dan otomatis referensi yang kita temukan akan diisi secara otomatis berdasarkan citasi yang kita gunakan dalam teks yang kita buat. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.